Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati akramati fid darin amin. Ila anqal babu idza kana ar-rajulu ya'malu amalan sholihan. Bab apabila adalah seseorang mengamalkan amal soleh, fasyaghalahu anhu, lalu menyibukkan akannya orang tersebut darinya amal soleh. Maksud menyibukkan, gak sempat melakukannya amal soleh tersebut karena sakit atau safar. Hadis. Kita satu hadis. Ada satu hadis, coba baca. بسنادكم إلى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المسطيصي المعنى قال حدثنا أبو المالح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلامي عن أبيه عن جده وكان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في أو في ولده. قال إمام أبو داود سأل ابن النفيل ثم صبه على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبق له من الله تعالى. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Mahdi As-Salami, dari bapak beliau Mahdi As-Salami, dari kakek beliau Abu Mahdi. Wa kana lahu suhbah, ada baginya kakek derajat sahabat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia sang kakek, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah terdahulu baginya hamba. Terdahulu dari mana? Terdahulu di mana? Di Lauh Mahfuz dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah terdahulu? Manzilah, oleh kedudukan. Di Lauh Mahfuz sang hamba ini sudah dicatat akan menempati surga Firdaus. Lam yablugha bi amali, tidak menyampaikan ya si hamba akannya posisi dengan amalnya hamba. Niscaya menguji, mencoba akannya hamba oleh Allah di jasadnya atau hartanya atau anaknya. Artinya musibah yang menimpa orang beriman itu tujuan Allah adalah ingin memenuhi kuota target pencapaian untuk derajat yang sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Dia ditempatkan ahli surga Firdaus, sholatnya malas. Nah, akhirnya Allah cabut giginya. Nah, belum juga sampai surga Firdaus, baru Jannatin Naim. Oh, Allah patahkan kakinya. Nah, baru dia dekat di tangga Firdaus. Belum cukup juga, masih malas ibadah. Allah ambil penglihatannya, baru sampai dia di surga Firdaus. Nah, artinya amal ibadah yang cukup itu bisa mengelakkan dari musibah. Amal ibadah yang tidak cukup akan dicukupkan dengan musibah, badannya, hartanya, anaknya.
Karena dalam hukum hakikat, seorang hamba sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Di surga juga telah ditetapkan tempatnya. Surga yang mana? Berkata Imam Abu Dawud, Zada Ibn Nufail, summa sabbarahu ala dhalik. Kemudian Allah buat sabar orang itu atas demikian. Jadi ciri-ciri amal yang menyempurnakan, ciri-ciri musibah yang menyempurnakan amal adalah orang itu sabar dalam musibah tersebut. Kalau dia nggak sabar, berarti musibah itu bukan mencukupkan amalnya, tapi mencukupkan dosanya biar genap supaya menempati posisi di neraka. Semattafaqa, dan sepakat dua guru Imam Abu Dawud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan Ibrahim bin Mahdi Al-Missisi, hatta yublighul manzila, sehingga menyampaikan ya Allah Subhanahu wa taala akannya hamba ke posisi yang telah terdahulu baginya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan kalau ada musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab idza kana ar-rajul ya'malu 'amalan salihan fa shaghalahu 'anhu maradan aw safaran. وبسندكم إلى قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا حشيم عن العوام بن الحوشب عن إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغل عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu kali, bukan dua kali, tapi sering. Yaqulu, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-'abdu, apabila adalah seorang hamba, ya'malu, mengamalkan ia seorang hamba amalan solihan, akan amal soleh. Fasyaghalahu, lalu menyibukkan akannya hamba darinya amal soleh oleh sakit atau oleh safar. Kutibalahu, niscaya ditulis baginya hamba kasolihi makana ya'mal, seperti soleh, kesolehan sesuatu yang ada ia mengamalkannya, kondisi dia sehat dan mukim. Biasanya ketika mukim dia puasa Senin Kamis, karena safar nggak puasa, maka tetap setiap Senin Kamis dapat pahala puasa. Ketika mukim dia salat ba'diyah dan qobliyah. Ketika safar enggak salat qobliyah ba'diyah karena safar, maka pahala qobliyah hari itu tetap didapatkan. Ketika sehat dia puasa Senin Kamis, ketika sakit enggak bisa, dia setiap Senin dan Kamis tetap dapat pahala puasa. Maka perlu memaksimalkan amal ketika sehat supaya sakit dapat fadilah istiqomah atas amal, dan disebut dengan karomah. Nah, itulah karomah. Sakit tapi tetap ada amalnya, musafir tapi tetap ada amalnya. Babu iyadatin nisa, bab membezuk orang, membezuk bagi wanita. Apakah membezuk wanita atau membezuk bagi wanita? Kayaknya hadis berpihak kepada mana. Apa hukumnya membezuk wanita yang sakit? Tentunya bagi laki-lakinya. وبسندكم إلى قال حدثنا سهل بن بكر عن أبي أوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلمين يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummul Ala radhiyallahu ta'ala anha, Adani telah membezuk akan aku
Berarti boleh laki-laki membezuk wanita yang sedang sakit. Telah membezuk akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana maridatun, saya sedang sakit. Tentu dengan batasan dan adab yang jelas. Waqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah kamu wahai Ummul Ala. Fa inna mardal muslim, sesungguhnya sakitnya seorang muslim, yuzhibullahu bihi, melenyapkan, menghilangkan dengan sebabnya sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana menghilangkan oleh api akan karat dari emas, kotoran dari emas dan perak. Nah, kotoran dari emas dan perak ini perbandingan yang sangat logika. Kenapa dengan api kepada emas dan perak, bukan air kepada pakaian? Karena kalau air kepada pakaian yang ada adalah sejuk, sementara api ke emas dan perak yang ada adalah panas. Orang sakit identik dengan panas. Hadis. وبسندكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر القزاز عن ابن أبي مليكة عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آيات في القرآن قال آيات يا عائشة قالت قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حسب عذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم الأرض يا عائشة من نوكش الحساب عذب. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku katakan ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku la'alamu lam taukid, sungguh aku mengetahui asyadda ayatin, yang paling tegas, yang paling berat ayat Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim. Qala, berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatu ayatin, manakah ayat wahai Aisyah yang kamu masukkan ayat yang paling tegas? Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, firman Allah SWT yang berbunyi, may ya'mal su'an yujza bi, siapa saja yang mengamalkan akan kesalahan, siapa saja yang mengamalkan akan dosa, niscaya akan dibalasi ia dengannya. Siapa saja tanpa pantang bulu. Su'an, salah apa saja. Kenapa dikatakan asyaddu ayatin? Karena pemahaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap teks daripada ayat tersebut berdasarkan kepada ilmu usul fiqh yang kita ketahui. Man termasuk kalimat isim mausul, maksudnya adalah am, siapa saja tanpa terkecuali. Su'an adalah isim nakirah yang bertanwin, itu juga termasuk kalimat umum. Dosa apa saja, siapa saja mengerjakan dosa apa saja akan dibalas. Oh, itu tegas sekali ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma alimti, apakah kamu tidak tahu wahai Aisyah, sesungguhnya orang beriman tusibuhu, menimpa akannya orang beriman oleh nakbah. Menimpa akannya orang beriman oleh nakbah. Nakbah dengan fathah nun, sukun kaf, ma yusibul insan minal hawadis, musibah. Atau syaukah, duri. Fayufa'u bi aswa'i amali, maka dibalasi atau ditimpakan ia orang beriman dengan sebab yang jelek amalnya.
Itu gunanya orang beriman kena tusuk duri, tersandung batu, terkilir, terpekok. Pekok. Hah? Lekok. Nah, apa saja bentuknya, itu untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Kenapa? Man husiba udhiba, karena orang yang dihisab pasti diazab. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bukan Allah SWT berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab ia dengan hisab yang mudah. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisab yang mudah maksudnya adalah zakumul ardu ya Aisyah. Demikian hisab yang mudah itu ardu ya Aisyah. Ardu itu artinya dilihat sepintas lalu. Man nukisal hisaba udhiba, siapa saja yang diperhatikan hisabnya, dihisab secara teliti, pasti diazab. Nah, hisab yasira itu saja. Ibarat catatan buku itu, catatan kesalahan. Ini kitab catatan amal Ilyas misalnya, dia ada mereka. Oke, itu. Nah, itu hisab yasira. Tapi kalau dicek satu persatu, kapak saja tidak selesai hisabnya sehari semua. Nah, cerita si kapak. Babun fil iyadah, bab tentang membasuh orang sakit. وبسناد لكم إلى قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن أسعد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات به، فلما دخل عليه عرف به الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال وقد أبغضهم سعد بن زرارة فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله ابن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah, telah keluar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udu membasuh ya Nabi akan Abdullah bin Ubay. Itu pemimpin munafik, dibasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Imaradihi, pada sakitnya si Ubay ibnu Ubay alladzi mata fihi, sakit yang mati ya si ibnu Ubay padanya. Falamma dakhala alaihi, maka tak kala masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya ibnu Ubay, arafa fil mauta, mengenali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya ibnu Ubay akan kematian. Ini kayaknya hampir mati ini orang. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu anhaka an hubbi yahud, sungguh adalah aku pernah melarang kamu dari mencintai Yahudi. Qala, berkata Abdullah bin Ubay, faqad abghadahum, sungguh membuat marah akan mereka Yahudi oleh Sa'ad bin Zurarah. Famah, maka cukuplah. Jadi Nabi nasihati Abdullah bin Ubay, kan sudah larang kamu, jangan cinta sama Yahudi, jangan pro kepada Yahudi. Kata Abdullah bin Ubay, dia dibuat marah oleh Sa'ad bin Zurarah. Nah, itulah sebabnya saya mencintainya, pro kepadanya. Cukuplah, jangan ngomong lagi masalah itu. Kalau mata, kalau meninggal ya Abdullah bin Ubay, datang kepadanya Nabi oleh putranya Abdullah bin Ubay, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ubay, seorang sahabat. Faqala, berkata ya seorang sahabat tersebut, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Ubay telah mati.
Fa'atini komisaka, berikan kepadaku baju gamismu, ukaffinhu fihi, aku akan kafankan dia di dalamnya. Menanggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan gamisnya, lalu memberikan ia Nabi akannya gamis kepada Sayyidina Abdullah bin Ubay untuk mengafani bapaknya Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik yang mengatakan munafik itu adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, tetap Nabi memberikan baju gamisnya kepada seorang munafik yang sudah dinyatakan kemunafikannya lewat Al-Quran. Nah, sementara si Wahabi, si Salafi memperlakukan orang Islam lebih parah daripada orang munafik dan orang kafir. Nah, lalu dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, salaman gak mau, ucapin salam gak mau, senyum gak mau, ceramah ahli sunnah dia kabur. Nah, dikatakan bid'ah, sesat, ahli neraka, mati dia enggak datang, takziah dia enggak datang. Kenapa? Bukan satu akidah katanya. Nah, berarti dia bukan ikut Nabi itu. Dia Nabi di sini. Nah, Nabi dengan Abdullah bin Ubay tidak satu akidah. Abdullah bin Ubay sudah jelas munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, derajat yang paling rendah pada neraka, sudah jamin masuk neraka. Tapi tetap Nabi membentuknya, ketika diminta bajunya tetap Nabi memberikan. Itu akhlak Rasul kepada orang munafik. Ketika sahabat mengusulkan untuk membunuh, Nabi katakan, bagaimana kita bunuh? Nanti bilang Muhammad membunuh kawannya sendiri. Itu akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada orang Islam, bukan munafik orang itu, perilakunya lebih parah. Nah, daripada perilaku menyikapi orang kafir dan munafik. Lalu dia ngaku ikut sunnah. Sunnah di mana? Nah, tidak sesuai dengan sunnah. Berarti dia keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Itu kira-kira. Babun fi iyadatil dhimmi, bab menjenguk orang zimmi. Kafir zimmi sakit, dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibesuk oleh Nabi. نعم حديث. وبسندكم إلى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مريضا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال إن رأسي فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه وقال له أبوه أطيع أبا القاسم فأسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Kirakan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang gulam. Gulam ini ada artinya anak-anak. Kalau diartikan anak-anak berarti Islamnya anak-anak pada saat itu sudah diterima. Tapi kalau diartikan gulam ini adalah budak, ini lebih tepat sekali. Kenapa? Karena dia sudah balik berakal, tapi tetap namanya gulam. Sesungguhnya seorang gulam dari Yahudi adalah ia sedang sakit, lalu datang kepadanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'udu, membezuk ia Nabi akannya si Yahudi yang zimmi. Faqa'ada inda ra'sihi, duduk ya Nabi di dekat kepalanya. Faqala lahu, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada gulam Yahudi tersebut, aslim, Islamlah kamu. Fanazara ila abihi, berarti gulam sini maknanya anak-anak. Maka memandang ia si gulam kepada bapaknya. Wa huwa inda ra'sihi, dianya bapak juga di dekat kepalanya gulam. Nabi duduk di sebelah kepalanya, bapak duduk di sebelah kepalanya yang lain. Maka berkata kepadanya si gulam oleh bapaknya si gulam, ati Abul Qasim, taati olehmu Abul Qasim. Fa aslama, Islamlah gulam tersebut. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Nah, kenapa Yahudi katakan ati Abul Qasim? Karena Yahudi tahu bahasanya Nabi Muhammad itu benar, tapi dia tidak mau mengakuinya, takut hilang pengikutnya. Jadi ayat yang berbunyi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, itu jangan dibawa ayat itu untuk
ulama-ulama Islam. Itu ayat untuk Yahudi Nasrani, maaf, untuk Yahudi yang dia mengenal kebenaran baginda Rasul. Pendeta-pendeta Yahudi itu bilang sama anak cucunya, kamu masuk Islam lah. Tapi dia nggak mau, karena kalau dia masuk Islam hilang pariuk barenya. Nah, maka turunlah ayat atamuruna nasa bil birri. Babul masyi fil iyadah, bab berjalan dalam membesuk orang sakit. Sunnah berjalan, bukan berkendaraan. Nah, بسند قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذول. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membezuk aku, laisa birakib, tidak ya Nabi dengan mengendarai biwal, tidak juga mengendarai birzaun. Birzaun itu adalah kuda. Nah, kuda. Birzaun itu bahasa Turki, birzaun. Babun fi fadlil iyadah alal wudu, bab kelebihan membezuk orang sakit dalam kondisi berwudu. Sunnah berwudu ketika membezuk orang sakit. Nah, sanadikum ilayya qala haddatsana محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا فضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءا وعلى أخوه المسلم محتسبا موعد من جهنم مسيرة 70 قريبا قلت يا أبا حمزة وما القريب قال al-am. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya. Setelah berwudu, ada akhahul muslim, dia bezuk, dia kunjungi, dia jenguk saudaranya yang muslim, muhtasiban, keadaan dia mencari pahala, bukan menunjukkan simpati kepada orang tertentu, semata-mata hanya mencari pahala. Bu'ida, misalnya dijauhkan ia seorang dari jahanam perjalanan 70 kharif. Saya bilang kepada Sayyidina Anas bin Malik, beliau dikasih kunyah dengan Aba Hamzah. Wahai Aba Hamzah, apa kharif yang dimasukkan nama di situ? Beliau bilang tahun. Dia dijauhkan dari jahanam perjalanan 70 tahun. Hadis ولسندكم إلى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن سيدنا علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبحا وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسيا وكان له خريف في الجنة. Ini dimuat oleh Imam Abu Daud. Hadis ini dimuat oleh Imam Abu Daud di bawah judul kelebihan menjenguk orang sakit di atas berwudu. Pada hadis pertama itu jelas man tawadda'a fa ahsanal wudu summa ada akhahul muslim. Pada hadis nomor 2 ini di kalimat yang mana bisa antum pahami itu berwudu? Di kalimat yang mana bisa dipahami bahasanya menunjukkan membesuk orang sakit itu dalam kondisi berwudu. Redaksi hadisnya begini, ma min rajulin yamudu maridan mumsiyan ila kharja ma 70,000 malak yastaghfiruna hatta yusbih wa kana kharifun minal jannah wa man atahu musbihan hatta ma 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya kana kharifun minal jannah. Dari kalimat yang mana? Musbihan sama mumsian. Mumsian menunjukkan sore, mana sesi salat asar atau zuhur. Musbihan menunjukkan setelah subuh. Itu secara isyarat, istidlal dengan secara mafhum.
tapi secara sharih ada di atas. Tidaklah dari seseorang yang udu maridan membezuk akan orang sakit mumsian di waktu sore keadaan dia berada di sore hari, melainkan keluar bersamanya seseorang 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu, minta ampun mereka malaikat untuknya orang yang keluar. Sampai kapan minta ampun? Sampai pagi. Wa kana lahu, adalah baginya seseorang kharif fil jannah. Kharif di sini maknanya kebun. Beda kharif yang di atas. Kharif di sini maknanya kebun. Siapa saja yang mendatangi ia akannya orang sakit di waktu pagi, niscaya keluar bersamanya orang tersebut oleh 70.000 malaikat yang mereka minta ampun untuknya orang tersebut sampai sore. Dan ada baginya seorang sebuah kebun di surga. Ini fadilah membezuk orang sakit. بسندكم إلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنه لم يذكر الخليل. قال أبو داود راه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. Nah, hadis riwayat yang sama dengan makna, hadis dengan riwayat makna yang sama tapi tidak ada penyebutan kalimat kharif. Hadis بسندك إلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع رضي الله عنه قال وكان النافع غلام الحسن بن العلي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. Ja'a, telah datang Sayyidina Abu Musa Asy'ari kepada Sayyidina Hasan bin Ali, membezuk ia Sayyidina Abu Musa akannya Sayyidina Hasan bin Ali. Kata Imam Abu Daud, saqa mana hadis Syu'bah, beliau melanjutkan hadis Imam Syu'bah sebelumnya. Babu fil iyadati miraran, bab membezuk orang sakit berulang-ulang. Nah, boleh enggak berulang-ulang? Kemarin kita datang, minggu ini datang lagi, besok datang lagi. Hadis بسندك إلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, tak kala ditimpa akan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan orang Muhajirin, pimpinan orang Ansar pada perang Khandaq. Romahu rajulun, memanah akannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz oleh seorang laki-laki dari Quraisy tepat di Akhal. Akhal yaitu pertengahan dari dhira', urat yang ada di tengah lengan. Tidak tahu di mana situ. Pokoknya di antara pergelangan tangan dengan siku. Di sini urat yang dikenai. Tahu urat yang mana? Itu akhal. Maka membuatkan di atasnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sebuah kemah dalam Masjid Nabawi. Itu apa gunanya? Ya'uduhu, supaya membezuk ya Nabi akannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz min qaribin, dari waktu dekat, dari jarak yang dekat. Nah, disebut dari jarak yang dekat. Itu apa diperhitungkan jarak yang dekat? Supaya bisa dilakukan berkali-kali. Di sana mafhumnya miraran. Babun fil iyadati minar ramadi, bab membezuk orang sakit karena sakit mata. Ada enggak atau boleh enggak membezuk orang karena matanya sakit? Hadis بسندك إلى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an, kata beliau, adani, telah membezuk akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari karena sakit. Min itu disebut min tahlil, karena yang ada ia sakit di mataku. Artinya sakit mata sunnah dibezuk. Babul khuruji minat ta'un, bab keluar daripada ta'un. Hadis
بسند ولا قال سنة القانبي المالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini pertama kali diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Yaman di perbatasan dicegat oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikatakan, wahai Amirul Mukminin, ternyata di Yaman, di Amwas, Yaman, Amwas, datangnya di Yaman, Syam, di Syam, sesungguhnya di Amwas terjadi ta'un. Bagaimana? Mau lanjut masuk atau pulang ke Madinah? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab dengan logika, karena pada saat itu, maaf, dengan ijtihad, karena pada saat itu tidak ada hadis yang beliau ketahui. Kata beliau, saya pulang ke Madinah, enggak jadi masuk. Kata Sayyidina Abu Ubaidah, afiraru min qadarillah, lari dari takdir. Kata beliau, na'am, firaru min qadarillah ila qadarillah, lari dari takdir ke takdir yang lain. Apakah ketika kamu melihat dua tempat pengembalaan, satu subur, satu tandus, kemana kamu gembalakan? Yang subur dan tandus. Apakah wajib mengembalakan di tandus? Itu takdir Allah. Mengembalakan tempat yang subur itu juga takdir. Selesai enggak lama, datang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi, apabila kalian mendengar dengan berita ta'un di sebuah bumi atau lokasi, maka jangan kalian tampil maju di atasnya. Jangan masuk. Apabila terjadi ta'un di sebuah negeri, kamu berada di negeri tersebut, tidak boleh kalian keluar karena lari darinya." Yakni ta'un. Nah, contoh kasus ta'un yang pernah ada yaitu corona. Nah, contohnya itu bukan benar, itu contoh saja. Karena ta'un yang sebenarnya itu bisa menyebabkan orang meninggal satu hari ratusan orang. Itu namanya ta'un. Kemudian flu, influenza itu pernah menjadi ta'un, menjadi penyakit yang ditakuti sebelum diketahui obatnya. Nah, setelah ketakutan itu hilang, maka flu itu bagian yang biasa-biasa saja. Nah, begitulah ta'un, begitulah corona. Nah, corona dianggap sebuah virus yang mematikan, tapi setelah tahu sebenarnya ternyata dia hanya mempercepat mati orang yang sudah sakit. Nah, ta'un yang sebenarnya itu bisa menyebabkan meninggal lintas usia dalam jumlah yang besar setiap hari. Bab doa lil maridi bisyifa indal iyadah, bab doa untuk orang sakit dengan kesembuhan ketika membezuk. Jadi adab-adab membezuk: satu, berjalan kaki; dua, berwudu; yang ketiga, hah? Yang saya bilang kan berjalan kaki. Pertama berjalan kaki, yang kedua berwudu, yang ketiga berulang-ulang, yang keempat doa untuk orang sakit. Hadis بسند قال حدثنا حارون ابن عبد الله قال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا جعيد أن عائشة بنت سعيد أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. Diriwayatkan daripada
Sayyidah Aisyah binti Sa'ad, sesungguhnya abah beliau Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, qala, aku katakan, istakaitu bi Makkah, apa kata Sayyidina Sa'ad, aku mengalami sakit di Makkah. Ini ketika Fathul Makkah. Maka datanglah kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, membezuk ya Nabi akan aku. Wa wada'a yadahu ala jabhatihi, meletakkan ya Nabi akan tangannya di atas dahiku. Kemudian masaha sadri, mengusap ya Nabi akan dadaku, wa batni, dan perutku. Itu sunnahnya, di dahi, di dada, di perut. Kemudian Nabi membaca doa, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijrata. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sempurnakan baginya akan hijrahnya. Nah, doa yang bisa kita ittiba di sini, Allahumma shfi fulanan, kemudian wa atmim lahu, nah, hijratahu, atmim lahu ta'limahu, atmim lahu nikahahu, atmim lahu usahahu, atmim lahu umurahu. Tergantung kepada orang kita temui. Kalau kita temui itu orang yang sedang bergerak 4 bulan, atmim lahu khurujahu. Gitu. Tapi kalau dia sakit di medan perang, atmim lahu jihadahu. Kalau dia sakit dalam sedang belajar, atmim lahu ta'limahu, sabdahinya. Nah, sabdadanya, baca-bacanya, bisa perutnya. Nah, kalau sudah sama keras dahi, perut, dan dada, itu dah sekarang berarti. Dahi keras, dada keras, perut juga ada keras. Tidak, hampir nih. Jadi kalau masih tinggi perut pada dada, itu panjang usianya. Hadis. وبسند ولا قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان المنصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعوا المارد وكفوا العاني قال سيمان والعاني الاسير. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beri makan oleh kalian akan orang lapar, jenguk oleh kalian, bezuk oleh kalian akan orang sakit, lepaskan oleh kalian akan tawanan perang. Al-ani, kata Imam Sufyan, adalah al-asir, tawanan perang. Bab doa lil marid indal iyada, bab doa bagi orang sakit ketika membezuk. Apa doa yang dibaca? Hadis. وبسندك قال حدثنا الرابع ابن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو خالد عن الملحل ابن عمرو عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ada maridan, orang marad sakit, marid orang sakitan. Nah, man ada, siapa saja membezuk maridan akan orang sakit yang belum hadir ajalnya. Kalau sudah hadir ajalnya, walaupun malaikat Israel yang membezuknya, cepat matinya. Nah, tapi selagi belum hadir ajalnya, belum tiba waktu matinya, lalu membaca ia orang membezuk di dekatnya orang sakit sebanyak 7 kali. Jumlah perlu dihitung pasti. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang agung, Tuhan pemilik aras yang besar, semoga Allah sembuhkan kamu. Kecuali kalau dibaca doa itu sebanyak 7 kali dan belum tiba ajalnya, Allah akan sembuhkan dia dari sakit tersebut. Nah, As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Hadis.
بسندكم إليه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن بن وهب أن يحيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ar-rajul, apabila datang seorang laki-laki ya'udu maridan, dia membezuk akan orang sakit, falyakul, hendaklah dibaca doa ini, Allahumma shfi abdak, ya Allah sembuhkan hamba-Mu, yang ka'ulaka adwa, dia akan melukai karenamu akan musuh, au yamsi laka ila janazah, dia akan berjalan untukmu karenamu mengiringi jenazah. Dalam riwayat yang lain ila shalah, Allahumma shfi abdak yang kaulaka adwa au yamsi laka ila shalah atau ila jenazah. Babun fi karahiyati tamanil maut, bab makruh hukumnya mengangan-angankan mati. Jadi karena sakitnya sudah parah, lalu dikatakan, ya Allah matikan aja saya kalau memang sakitnya separah ini. Itu enggak boleh. Hadis وبسند إلى قال حدثنا بشر ابن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'uwanna, jangan sekali-kali berdoa oleh salah seorang kalian minta mati. Jangan sekali-kali berdoa oleh salah seorang kalian minta kematian karena mudarat yang telah menimpa dirinya. Akan tetapi kalau enggak tahan sakit, rasa-rasa tidak ada lagi faedah untuk hidup, hendaklah bilangnya begini kalau mau mati juga, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku selagi hidup itu baik buatku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wafatkan aku kalau wafat baik bagiku, yang penting aku minta yang terbaik saja wairah, kalau hidup baik baikkan hidupkan aku, kalau mati yang baik matikan aku. Kalau begitu boleh. Hadis بسندكم إلى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali berangan-angan oleh salah seorang kalian minta mati. Babu mautul faja'ah, bab mati tiba-tiba. Hadis بسندكم إلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سالم بن عبيدة عن أبي بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن أبي قال موت الفجأة أخذة السيف. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, mati secara tiba-tiba itu dicabut nyawa dalam keadaan kasihan. Akhzatu asif, mati kasihan. Mati tiba-tiba itu mati kasihan. Nah, kenapa dibilang mati kasihan? Enggak sempat taubat, enggak sempat berbuat baik. Pagi-pagi subuh, setelah sholat subuh ada informasi di mushola, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan dalam usia 30 tahun. Nah, pikir tadi malam dia masih nonton bola sama saya, tiba-tiba pagi kok mati. Itu mati yang asif, akhzatu asif, kasihan. Tapi kalau diinformasikan si fulan meninggal dunia karena sudah terbaring selama 3 hari, sudah sakit selama 7 hari, ini ada kemungkinan dia taubat. Minimal sakitnya itu membuat dia taubat, membuat dosanya hilang.
Tapi kalau mati tiba-tiba sehat walafiat langsung mati, oh ini bahaya. Maka Nabi berdoa, aku berlindung dari mati secara tiba-tiba. Maka kalau mati itu buat aba-aba dulu. Nah, ada mukadimah-mukadimahnya supaya ada persiapan. Terakhir, babun fi fadli man mata fi ta'un. Bab keunggulan kelebihan orang yang mati dalam ta'un. Abi lakasana Nabi an Malik an Abdullah bin Jabir bin Atik an Atik bin Harith bin Atik wa huwa ajad Abdullah bin Abdullah abu ummihi أنه قال أخبره أن أمه جابر بن عاتق قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا رابع فحسن نسوة وبكينا فجعل ابن عاتق يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شاهدا فإنك كنت قد قضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تودن الشهادة قالوا القتل في سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شاهد وصاحب ذات الجنب شاهد والمبتون شاهد وصاحب الحريق شاهد والذي يموت تحت الحدم شاهد والمرأة تموت بجمع شاهد. Nah, hadis yang bagian ujung itu sudah kita riwayatkan dalam Jami' as-Shaghir, tapi hadisnya panjang. Diriwayatkan di sini daripada Sayyidina Jabir bin Atik. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa datang ia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam membezuk Sayyidina Abdullah bin Thabit. Fawajadahu lalu menemui ia Sayyidina Rasul akannya Sayyidina Abdullah bin Thabit qad ghuliba, sungguh telah dikalahkan. Artinya tidak sadarkan diri. Ghuliba alaih. Wa sahabihi, maka menteriaki dengannya. Teriaki itu maksudnya memanggil dengan suara keras. Kalau diteriakkan seperti menteriakkan maling, tapi memanggil dengan suara keras dengannya Abdullah bin Thabit oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah. Alam yujibu, dia tidak menjawabnya. Berarti sudah hampir. Fastarja'a, lalu istirja' Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ghulibna alaika ya Abar Rabi', telah dikalahkan kami di atas kamu wahai Abar Rabi'. Abar Rabi' itu anak beliau, namanya Rabi', sehingga Abdullah bin Thabit disebut dengan Abar Rabi'. Ketika dengar suara itu, menangislah wanita, berteriaklah wanita dan mereka menangis. Jadilah Ibnu Atik yusakkituhunna, mendiamkan ia akan mereka. Jangan menangis. Nah, mungkin anak gadisnya, mungkin istrinya, mungkin bibi-bibinya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hunna, biarkan saja olehmu akan mereka. Fa iza wajaba fala tabkiyanna bakiyah. Apabila sudah wajib, maka jangan sekali-kali menangis oleh orang menangis. Kalau sakarat boleh menangis, kalau orang pingsan boleh menangis, sakaratul maut boleh menangis keluarganya. Tapi kalau sudah wajib, itu enggak boleh seorang pun menangis. Mereka katakan, apa itu wajib wahai Rasul? Qala maut, mati maksudnya. Kalau sudah mati enggak boleh menangis, tapi kalau sakarat boleh. Kalau pingsan boleh. Qala ibnatuhu, berkatalah putrinya Sayyidina Abdullah bin Thabit, wallahi demi Allah, in kuntu, jika adalah aku, la arju, sungguh aku berharap, antakuna syahidan, bahwa adalah kamu wahai ayah itu mati syahid. Fa innaka kunta qad qadaita jihazaka, sesungguhnya engkau telah menunaikan persiapanmu. Jihazaka itu persiapan perang.
ternyata sebelum kematian beliau, Nabi sudah menginformasikan akan ada kepergian untuk peperangan. Bapaknya ini, Sayyidina Abdullah bin Sabit, sudah melengkapi semuanya. Nah, bedding sudah dikumpulkan, barang-barang sudah dicuci, pedang sudah diasah, pokoknya sudah. Tapi meninggal sebelum berangkat perang. Berkatalah Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sungguh meletakkan pahala seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan kadar niatnya. Maka jangan punya niat yang kecil supaya pahalanya besar. Niat itu besar. Menjadi apa? Guru TPA jadilah. Jadi ulama kabir as-saghir. Nah, ulama kabir as-saghir. Kabir keilmuannya, saghir usianya. Nah, jangan ulama kabir as-saghir di mana yang lain. Kabir usianya, saghir keilmuannya. Walaupun tidak sampai pada target yang ditargetkan, maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan niatnya. Seakan buka sebuah pendidikan 10.000 cabang. Cabang aja satu aja itu nggak bercabang misalnya, dia akan mendapatkan pahala 10 cabang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla auqa'a ajrahu ala qadri niyati wa ma ta'uduna syahada. Apa sih anggapan kalian tentang mati syahid? Apakah sesuatu yang kalian anggap mati syahid? Kalau mereka bilang mati syahid itu wahai Rasul terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Berkatalah Nabi SAW, asyhada sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid ada 7 macam selain terbunuh di jalan Allah. Terbunuh di jalan Allah itu juga mati syahid, tapi ada 7 yang lainnya. 1, mat'un syahid, orang mati karena ta'un itu syahid. Wal ghariqu syahid, mati tenggelam juga syahid walaupun di bendungan. Sahibul zatil jambi syahid. Nah, penderita penyakit lambung syahid. Asam lambung, sebetulnya ini bukan asam lambung sih, tapi ada sejenis sakit di sisi kiri dan kanan. Mabetul syahid, orang mati karena sakit perut baru syahid, ini baru asam lambung. Sahibul harid syahid, penderita atau korban kebakaran syahid. Walladhi yamutu tahta hadmi syahid, orang meninggal di bawah reruntuhan syahid. Gempa bumi, roboh, bangunannya mati di bawah bangunan syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, wanita yang meninggal dengan sebab jum'in, ibatnya walad, ay tamutu ibatnya walad, mati dengan sebab hamil, mati dengan sebab kandungannya, syahidun, dianggap mati syahid. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.